Sakit kanker serviks, dan bagaimana tangan Tuhan turut bekerja menyembuhkan sampai dokter menyatakan kesembuhan buat Ibu Sarafilia. Silakan, waktu saya berikan dalam waktu 15 menit ke depan. Ya. Salam, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pada saat sore hari ini kita semua dapat bertemu, masih diberi kesehatan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang sangat luar biasa buat kehidupan kita semua. Perkenalkan, saya Filia berumur 42 tahun, mempunyai 2 orang anak. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya tidak terbiasa untuk berbicara di hadapan banyak orang seperti ini, tapi saya akan belajar, berusaha mencoba menceritakan kasih dan mujizat Tuhan terjadi pada kehidupan saya. Sekitar bulan April 2019, saya mengalami pendarahan hebat. Saya pun bingung dengan kondisi ini karena memang sebelumnya belum pernah mengalami ini. Kemudian saya ke dokter dekat rumah, lalu diperiksa biasa aja dan hanya dikasih obat untuk penghentian pendarahan. Karena saya curiga dengan kondisi saya, lalu saya periksa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Barat. Kebetulan memang adik sepupu saya bekerja sebagai perawat di sana. Lalu saya diperiksa ke dokter kandungan. Dokter tersebut sudah curiga saya kena tumor, jadi dia mereferensi saya untuk dibiopsi. Begitu. Setelah saya dibiopsi, hasilnya saya langsung disuruh ke dokter onkologi karena memang bagian dia, bukan bagian di dokter kandungan. Begitu. Lalu setelah saya ke dokter onkologi, bertemu dengan dokter Gatot. Dokter Gatot langsung periksa, dia lihat hasilnya dulu, hasil biopsi itu stadium 2B, kena kanker. Ternyata setelah diperiksa lagi sama dokter Gatot, sudah stadium 3B. Gitu. Lalu saya shock, nggak bisa berkata-kata pada saat itu, pada malam itu. Terus dokter Gatot bilang, kamu punya BPJS? Katanya. Terus saya bilang, saya punya dok. Ya sudah, kamu saya referensi kasih ke dokter ke Rumah Sakit Cipto gitu. Memang bisa dok pakai BPJS? Oh bisa katanya. Apa bedanya dengan umum? Nggak ada bedanya katanya. Sama aja, sama-sama antri. Jadi saya, puji Tuhan, bisa bertemu dokter Gatot karena bisa menggunakan BPJS, karena sebelumnya saya memikirkan biayanya yang sangat besar, saya tidak punya uang begitu. Tapi karena ada BPJS, jadi saya bisa lanjut ke Rumah Sakit Cipto. Sampai di Rumah Sakit Cipto, prosesnya tidak semudah seperti yang saya pikirkan. Tidak langsung ditangani, tapi saya diperiksa dulu, diperiksa jantung saya, terus ginjal saya gitu, terus HB saya, cek laboratorium juga begitu. Puji Tuhan bagus semua begitu hasilnya, sehingga saya bisa melanjutkan untuk tindakan sinar radiasi maupun kemo. Walaupun pada saat itu saya sempat khawatir karena terus terang saya takut sekali rumah sakit, saudara-saudara. Tapi
saya berdoa sama Tuhan, saya minta kekuatan Tuhan, saya mencari wajah Tuhan untuk bisa memberi saya kekuatan. Lalu saya dijamah Tuhan, jadi Tuhan memberi saya kekuatan. Jadi pas saya sampai Cipto itu, saya sudah kuat, saya sudah pasrah berserah sama Tuhan. Dan proses demi proses yang saya lalui, dari saya sinar 25 kali dan kemo 3 kali, saya mengalami sedikit mual, lemas, terus diare, begitu. Tapi Tuhan menguatkan saya dibandingkan dengan teman-teman perjuangan saya yang lain yang di Cipto. Saya bersyukur karena Tuhan selalu pegang tangan saya. Saya merasakan sedikit dari efek sinar maupun kemo, begitu. Lalu saya pun menguatkan mereka gitu, karena saya sudah dikuatkan Tuhan, jadi saya sudah tidak takut lagi, walaupun memang untuk lihat alat sinar yang serem menurut saya gitu kan, terus lihat mau di kemo, obat kemonya keras gitu, ada di situ yang baru sekali kemo sudah meninggal, ada yang baru sinar berapa kali, mereka udah ada efek samping lain, jadi entah jadi kena ke ginjalnya, begitu, efek sinar itu. Tapi saya puji Tuhan masih bisa kuat, gitu, karena pertolongan Tuhan, gitu. Lalu, saya menguatkan mereka agar mereka tetap pegang Tuhan, tetap berserah sama Tuhan, karena apa yang terjadi dalam hidup ini sudah bagian dari rencana Tuhan buat hidup kita, gitu. Saya juga dikuatkan sama keluarga saya, orang tua saya, di gereja, orang tua rohani saya, Om Yeye, Tante Monik, jemaat-jemaat MDC Bekasi Timur yang selalu mendoakan saya. Jadi saya semakin kuat, terus saya bisa melalui proses ini sampai akhir Februari di 2020 saya terakhir menjalani sinar dalam 3 kali. Jadi tepatnya saya sinar selama 28 kali, kemo dapat 3 kali, begitu Bu. Terus setelah itu ada teman saya yang seperjuangan sama saya, yang bareng-bareng sama saya. Yang satu dia stadium 1, yang satu lagi stadium 4. Dua-duanya sudah dipanggil Tuhan. Jadi pada saat terakhir sinar dalam sama saya bareng, setelah sebulan setelah sinar dalam, berarti dari Februari ya, saya sinar dalam, Maret mereka sudah tidak ada, begitu. Jadi kalau mau bilang itu bukan karena stadium 1, 2, 3-nya gitu loh Bu. Jadi stadium 1 pun bisa dia dipanggil Tuhan, kita nggak tahu umur kita, gitu, kita nggak tahu. Tapi ya gitu, Tuhan baik sama saya karena saya berserah sama Tuhan. Saya juga selalu berdoa tidak henti-hentinya gitu, minta pertolongan Tuhan untuk kehidupan saya, untuk sakit saya gitu. Masih diberi kesempatan sampai saat ini saya masih ada. Berarti merupakan anugerah ya Bu, anugerah ya, kehidupan yang kedua ya Bu Filia ya. Betul, Lalu betul. pengalaman apa yang Ibu dapatkan dari Tuhan yang sangat berbicara pada selama pengobatan, yang sangat berbicara kepada Ibu Filia? Pengalamannya saya benar-benar dikasih kekuatan, benar-benar dikasih kuat. Saya sama sekali apakah ada pengalaman yang membuat Ibu menjadi lebih dekat dengan Tuhan, membuat melalui peristiwa ini? Pengalamannya ya lebih tenang gitu. Jadi saya nggak cemas. Seperti yang orang rasakan di teman-teman seperjuangan saya, mereka rasa cemas. Saya nyaman aja, saya tenang, saya berserah sama Tuhan, saya angkat tangan, biar Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Itu yang saya rasakan dari sebelum saya kena kanker,
dan saya sekarang kena kanker gitu. Walaupun at least saya nggak disembuhin juga, ya saya nggak apa-apa Tuhan gitu. Saya doa saya gitu. Yang penting Tuhan selamatkan karakter saya. Itu yang saya berdoa selalu, setiap kali saya berdoa, saya puasa gitu. Saya gitu, nggak apa-apa Tuhan. Kalau memang ini cuma dikasih Tuhan untuk membentuk saya lebih bisa lebih dekat sama Tuhan gitu, saya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan selamatkan karakter saya. Itu yang pengalaman saya, Bu, yang saya minta sama Tuhan itu aja. Jadi malahan yang seperti saya bilang, saya itu yang memberi kekuatan kepada teman-teman seperjuangan saya gitu. Bahkan mereka nggak percaya kalau saya sakit. Nggak ada yang percaya. Jadi kalau saya periksa jantung gitu kan, itu berulang-ulang ya Bu. Periksa HB gitu atau transfusi darah, itu pasti orang-orang nggak percaya kalau saya yang sakit gitu, karena saya baik-baik saja di luar gitu, tidak terlihat sakit gitu Bu. Banyak juga teman-teman saya yang menggunakan kursi roda gitu, mereka nggak kuat, tapi saya sama sekali nggak perlu bantuan itu gitu Bu. Itu semua karena Tuhan. Ya, pengalaman yang berharga bersama dengan Tuhan ya. Lalu kapan dokter menyatakan bahwa Ibu sembuh dari kanker cervix? Nah, itu 1 tahun yang lalu ya, kayak kalau nggak salah di bulan April 2021. Oke. Berarti Ibu menjalani pengobatan selama 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahun ya? Iya. Iya. Ya. Pengalaman yang berharga yang Ibu dapatkan, yang bisa memberikan kekuatan kepada orang lain ya. Oke. Ya. Ibu ada pesan yang akan disampaikan untuk setiap kita, untuk yang mendengarkan pada sore hari ini, yang bisa menguatkan buat kita semuanya? Iya, pesan saya itu, jika kita mengalami sakit atau putus asa karena berbagai persoalan hidup, tetap pegang Tuhan begitu. Jangan tunggu sakit baru kita datang sama Tuhan gitu. Itu pengalaman saya ya. Jadi kita ya selalu berbenah diri, berberes diri, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok gitu. Kita tidak tahu mengadakan hubungan setiap hari dengan Tuhan gitu, supaya kita selalu siap kapanpun Tuhan mau kita panggil, kita siap. Jangan tunggu kita sakit, tapi yang sehat begini tetap kita harus berjuang untuk bisa menyelamatkan karakter kita seperti yang Tuhan mau gitu. Kita nggak usah takut, nggak usah cemas. Pasti Tuhan tolong. Asalkan kita berusaha, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu aja ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Filia untuk kesaksiannya. Di dalam berserah, justru Tuhan bekerja, justru Tuhan melakukan mukjizat kesembuhan, walaupun harus melewati perjalanan selama 2 tahun, tetapi Tuhan memberikan kekuatan sehingga Ibu Filia bisa menguatkan orang lain ya. Oke, saya akan doakan ya buat Ibu, biar Tuhan terus memakai Ibu lebih lagi. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan buat Ibu Filia yang sudah boleh membagikan pengalaman hidupnya bersama dengan Engkau melalui yang apapun juga yang Kau izinkan terjadi, bahwa dia mengalami Engkau secara pribadi yang merubah kehidupannya Tuhan, sehingga dia boleh memberikan kekuatan buat orang lain, sehingga dia boleh bersaksi menceritakan tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Biar Tuhan terus urapi, terus pakai Tuhan Ibu Filia menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk menguatkan banyak orang Tuhan, bahwa Tuhan masih melakukan mukjizat sampai hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau menyiapkan hati kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan, untuk menerima
kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan boleh sungguh menjadi landasan kami untuk kami terus beriman dan berharap kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tuh masih bekerja sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Percaya Kau Tuhan sanggup, ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh. Ku percaya Kau Tuhan sanggup, ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh.